Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam santriwan, santriwati, ustadz, ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas tentang bab hal. Pada malam ini kita akan membahas 3 bait. Langsung saja mari kita baca baitnya. Langsung saja mari kita baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tu'akid sareng upami naukidan itu hal jumlatan kana jumlah fa'amiluha Pamud marun lajang, pamud marun maka disimpen. Pamud marun mangka eta disimpen. Amiluha ari amilna itu hal. Walafduha sareng ari lafadna itu hal. Yu'akharu eta diakhirkeun itu lafduha. Silakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bait ini ada 3 maksud. Yang pertama, wa in tu'akid jumlatan, apabila hal itu menaukidan jumlah. Jadi hal itu untuk menaukidan jumlah yang pertama. Yang kedua, pamud maru amiluha, maka amilnya disimpan. Yang ketiga, walap duha yu'akhoru, dan lapad halnya itu diakhirkan. Jadi ada 3 masalah dalam bait ini. Yang pertama, hal itu menaukidan jumlah. Yang kedua, amilnya harus disimpan. Pamud marun amiluha. Yang ketiga, walap duha yu'akhoru, dan lapad halnya itu dihar. Dalam bait ini sok ada 3 masalah. Yang pertama, hal menaukidan jumlah. Yang kedua, amil hal harus disimpan. Yang ketiga, lapad halnya harus diakhirkan. Contohnya, Jaidun abuka. Jaidun mubtada, abuka jadi khobar.
Jaidun abuka. Jumlah ismiyah. Setelah jumlah aya hal. Yaitu lapad atupan. Jaidun ahuka atupan. Jaidun ahuka. Jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah. Mubtada khobar harus sajuj. Jaidun isim ma'rifat. Jaidun isim jamid. Ahuka khobar. Isim ma'rifat isim jamid. Mubtada dengan khobar satu juj. Mubtada ma'rifat. Khobar ma'rifat. Mubtada isim jamid. Khobar isim jamid. Atupan. Jadi hal. Disimpan di akhir. Amil hal disimpan. Asalnya. Jaidun ahuka. A'rifuhu. Atupan. Lapad a'rifuhu. Amil halapad atupan disimpan. Kesimpulannya. Amil apa? Jumlah ismiyah. Babetnya pertama tadi teh wa uka non wa uka non wa in tu akidu. Dan apa jumlah ismiyah ditauki dan dengan hal amilnya harus disimpan. Halnya harus disimpan di akhir. Contohnya Jaidun ahuka atupan. Lapad atupan. Jadi hal. Dari lapad jadi hal sok. Amilnya disimpan. Asalnya. Jaidun ahuka. Jaidun ariki jaid. Ahuka eta dulur anjeun. Arifu. Apal abdi. Huka itu jaid. Atupan barina welas asih. Apabila hal naukidan kepada jumlah. Pamudmarun amiluhu. Amilnya disimpan. Lapad a'rifuhu. Dan halnya diakhirkan. Walabduha yu'akhoru. Lapad halnya diakhirkan. Contohnya Jaidun ahuka atupan. Asalnya Jaidun ahuka. A'rifu atupan. Amil halapad a'rifuhu. Halnya lapad atupan disimpan di akhir.
Sok Jang Adam simpulkan coba. Untuk bait yang pertama yaitu bait wa in tu'aki jumlatan famudmaru amiluha wa lafduha yu'akharu. Ini menjelaskan 3 masalah ya. Yang pertama masalah yang pertama hal mentauhidi jumlah. Masalah yang kedua, apabila hal mentauhidi jumlah maka amil halnya disimpan mudmarun ya. Yang masalah yang ketiga, apabila hal mentauhidi jumlah lapad halnya itu wajib diakhirkan. Nah, diulangi. Bait yang pertama menjelaskan 3 masalah. Yang pertama hal mentauhidi jumlah. Yang kedua, apabila hal mentauhidi jumlah maka amilnya harus disimpan. Yang ketiga, masalah yang ketiga ya, apabila hal mentauhidi jumlah maka lapad halnya harus diakhirkan. Contohnya seperti lapad Zaidun akuka atufan ya. Nah, lapad atufan ya, targetnya menjadi hal. Nah, mentauhidi jumlah sebelumnya gitu ya. Lapad Zaidun akuka. Nah, adapun ada syarat di dalam jumlahnya. Syaratnya itu harus jumlah ismiyah. Kemudian kedua juznya yaitu maksud kedua juz itu yaitu mubtada dan khobarnya yaitu harus isim ma'rifat keduanya. Mubtada isim ma'rifat, khobar isim ma'rifat. Kemudian kedua juznya pun harus isim jamin. Ya, mubtada isim jamin, khobarnya isim jamin. Sebagaimana dalam contoh Zaidun akuka itu jumlah ismiyah, mubtadanya ma'rifat, khobarnya ma'rifat, dan kedua-duanya isim jamin. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian lafad atufan itu tidak boleh mendahului jumlahnya ya. Lafad atufan harus diakhirkan dan amilnya, amil lafad atufan itu disimpan, dimudmarkan. Kalau ditakdirkan Zaidun akuka arifuhu atufan ya. Tadi Pak Yayu mentakdirkan amilnya Zaidun akuka arifuhu atufan. Nah, jadi arifu itu sebagai amil dari atufan. Bisa dipahami? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut bait kedua. Dilanjut pada bait yang kedua. Wataji'u sareng bakal datang non jumlatun jumlah mau di al-hali karena penempatan hal. Kaja'a Zaidun wa huwa nawin rihlatan. Ari contona eta tetep sapertos lapad Ja'a Zaidun wa huwa nawin rihlatan. Ja'a parantos sumping. Saha Zaidun Zaid. Wa huwa bari ari Zaid nawin eta anu nganiatan itu Zaid rihlatan karena berangkat. Silakan baca bersama-sama. Dalam bait ini wataji'u jumlatan mau di al-hal. Jadi maksudnya ada jumlah
posisinya di tempat hal. Sebab jumlah posisinya di tempat hal, maka tarkibannya jadi hal. Contohnya jaa jaidun wa huwa nawin rihlah. Jaa geus datang sa jaidun ki jaid yang jadi contoh wa huwa nawin. Huwa nawin itu jumlah. Jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah sok. Jumlah ismiyah di tempat hal. Tarkibannya jadi hal. Wal jumlatu sok. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari. Fi mahali nasbin halun. Jumlah mubtada sareng khobar jadi hal dina tempat jumlahna mubtada jeung khobar mahal nasab sebab jadi hal. Kesimpulannya jumlah ismiyah posisinya di tempat hal, tarkibannya jadi hal. Jumlah mubtada jeung khobar mahal nasab sebab jadi hal. Jumlah ismiyah di tempat hal, tarkibannya menjadi hal. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobar fi mahali nasbin. Sok Jang Adam simpulkan. Untuk bait yang kedua yaitu bait wa maudi al hali taji'u jumlah kaja azaidun wa huwa nawin rihlah, menjelaskan bahwa hal itu ada yang terbentuk dari jumlah ya. Bisa jumlah menempati tempat hal ya. Namun untuk mewujudkan jumlah menjadi hal itu harus ada robit ya, harus ada apa? Robit, nah, penghubung, yaitu di sini disebutkan yaitu robitnya itu adalah wawu ya, apa? Wawu. Gitu. Seperti dalam contoh jaa zaidun wa huwa nawin rihlah. Nah, ada jumlah ya menempati tempat hal yaitu jumlah ismiyah. Itu lafaz huwa nawin. Nah, huwa nawin rihlah menempati jumlah menempati tempat hal. Nah, untuk bisa menjadi hal maka harus ada robit. Di sini robitnya yaitu wawu hal ya. Wawu apa? Wawu hal. Nah, jadi diulangi ya. Bait yang kedua ini menjelaskan bahwa ada jumlah ya yang menempati tempat hal gitu, atau bisa hal dibentuk dari jumlah, namun harus ada robit gitu. Yaitu, kalau di dalam bait robitnya yaitu wawu hal. Nah, mungkin itu ya penjelasan dari bait yang kedua. Bisa hal itu terbentuk dari jumlah. Di dalam bait jumlahnya itu jumlah ismiyah. Mungkin ya sudah cukup. Dilanjut kepada bait yang terakhir. Wazatu badin sareng ari jumlah hal anu ngagaduhan kawitan bimudhari'in ku fi'il mudhari' sabata anu musbat itu mudhari' hawat
eta ngosongkeun itu jumlah. Mohon maaf. Hawat eta ngandung itu jumlah. Domiron. Kana domir. Wa kholat. Sareng ngosongkeun itu jumlah. Minal wawi. Minal waw hal. Silakan baca bersama. Wadatu bad'in bimodori'in sabat. Kalau tadi hal itu dibikin dari jumlah, ini mah hal teh dibikin dari fi'il mudhari'. Wadatu bad'in bimodori'in sabat, dan apabila hal dimulai dengan jumlah fi'il mudhari' yang musbat, yang artinya musbat itu mujab, yang bukan nafi, hawat mengandung jumlah domiron kepada domir. Maksudnya begini, apabila jumlahnya jumlah fi'il mudhari' yang musbat, yang bukan nafi, fi'il mudhari' hawat jumlah atau fi'il mudhari'nya domiron harus mengandung kepada domir wa kholat minal wawi, dan fi'il mudhari'nya tanpa wawu gitu. Sebab nanti ada yang mudhari' fi'il mudhari'. Dalam bait ini menjelaskan apabila jumlahnya fi'il mudhari' yang musbat, yang mujab, yang bukan nafi, jumlah atau fi'il mudhari' itu hawat domiron harus ada harus mengandung domir, menurut yang ada domir yang kembali kepada sohibul hal. Jadi hawat domiron kholat wa minal wa'i kholat. Maksudnya apabila jumlahnya fi'il mudhari' yang musbat, fi'il mudhari'nya atau jumlahnya harus ada domir, harus mengandung domir yang kembali kepada sohibul hal. Contohnya sama-sama, ja'a jaidun sok. Yadhaku. Yadhaku jadi hal. Jumlah fi'il mudhari' yang musbat. Di dalam yadhaku fi'il mudhari' harus ada domir yang kembali kepada sohibul hal. Ja'a jaidun, ja'a geus datang, saha jaidun ki jaid, yadhaku bari seuri itu jaid. Dalam yadhaku ada domir huwa yang kembali kepada sohibul hal lapad jaid. Kesimpulannya khobar hal sok dari jumlah fi'il mudhari' yang dimulai hal sok jumlah fi'il mudhari' yang musbat harus ada domir yang kembali kepada sohibul hal dan fi'il mudhari'nya tanpa wawu. Contohnya ja'a jaidun yadhaku.
Yadhaku fi'il mudhari sebagai jumlah fi'liyah ada domir huwa yang kembali kepada sohibul hal. Jumlah fi'il yang diawali fi'il mudhari yang musbat harus mengandung domir yang kembali kepada sohibul hal. Fi'il mudhari'nya tanpa wawu. Contohnya ja'a Zaidun, yadhaku. Yadhaku fi'lun mudhari'un fi mahali nasbin halun. Jadi yadhaktu kita fi'il mudhari ropa mahal nasab kusabab jadi hal. Yadhaku naon segatna jadi naon tarkibanana jadi hal. Dina yadhaku teh aya naon aya domir naon huwa balik kana naon khobar hal fi'il mudhari sok kudu aya domir anu balik kana sohibul hal wadatu badin bi mudhari'in sabat. Jumlah mulai fi'il mudhari'nya sabat itu yang musbat bukan napi hawat ngawengku teh artosna apa mengandung domiron domir. Jadi fi'il mudhari' terus ada domirnya yang kembali kepada sohibul hal. Sok yang dang simpulkan kun yang saya. Untuk bait yang terakhir yaitu bait wadatu badin bimudhari'in sabat hawat domiron wa minal wawi kholat menjelaskan bahwa apabila hal yang terbentuk dari jumlah dan jumlahnya adalah jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari' musbat, maka jumlah tersebut harus mengandung domir, ya, mengandung domir yang kembali kepada sohibul hal. Dan jumlah haliyah tersebut harus kosong dari waw, ya, harus dikosongkan dari waw karena sudah ada robitnya yaitu domir. Nah gitu ya. Jadi diulangi, apabila hal terbentuk dari jumlah dan jumlahnya adalah jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari' musbat, maka jumlah haliyah tersebut harus mengandung domir yang kembali kepada sohibul hal. Dan jumlah haliyah tersebut harus kosong dari wawu hal, ya, karena robitnya sudah ada yaitu domir. 3 bait yang dari yang pertama tadi apa? Apabila hal menaukidi jumlah, yang pertama hal itu menaukidikan jumlah, amilnya harus disimpan dan halnya disimpan di akhir. Yang pertama coba. Jadi kesimpulan dari 3 bait yang barusan dibahas, ya, untuk bait yang pertama menjelaskan apabila hal mentaukidi jumlah, ya, dan syarat jumlah ini harus jumlah ismiyah, ya, kedua juznya itu harus isim ma'rifat dan isim jamid. Nah, maka amil dari hal tersebut harus disimpan dan lafadz halnya itu harus diakhirkan. Itu kesimpulan dari bait yang pertama. Untuk bait yang kedua, apa? Hal bisa terbentuk dari jumlah, ya. Hal bisa terbentuk dari jumlah. Nah, sebagaimana dalam contoh ja'a Zaidun wahwa nahwin rihlah, ya, wahwa nahwin rihlah. Nah,
hal yang terbentuk dari jumlah. Di sini dalam bait yang kedua jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Nah, itu harus ada robit, yaitu robitnya waw hal. Itu bait yang kedua. Adapun bait yang terakhir menjelaskan bahwa apabila jumlah haliyah yang terbentuk dari jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari yang musbat, maka harus mengandung domir yang kembali kepada shahihul hal, dan domir tersebut otomatis menjadi robitnya, dan jumlah haliyah tersebut harus dikosongkan dari waw hal. Ya, jadi bisa dipahami juga bahwa robitnya itu ada dua, yaitu waw hal dan domir. Ya, waw hal dan domir. Mungkin itu bisa. Ya, sudah cukup. Nah, mungkin itu yang kita bahas malam ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami pembahasan malam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian malam ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.